Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu viral tentunya, isu-isu yang menjadi pembicaraan di publik dan masyarakat. Tentunya ini adalah merupakan satu upaya untuk memberikan sumbangsi bagi kebaikan bangsa dan negara kita. Seperti biasa kita bersama lagi dengan Bapak Majen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak. Hadir kembali di diskusi kebangsaan kali ini. Nah, mungkin pemirsa, tanggal 20 Oktober besok ya 2024 adalah menjadi akhir dan awal pergantian kepemimpinan nasional. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, mengevaluasi pemerintahan ataupun kepemimpinan nasional sebelumnya dan kepemimpinan nasional di era selanjutnya. Nah, kebetulan ada beberapa isu viral menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Nanti ada beberapa hal, yaitu terkait adanya upaya untuk mempersoalkan kepemimpinan nasional yang sebelumnya. Ada yang upaya dari kelompok masyarakat untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah diperbuat ataupun kebijakan-kebijakan yang ditelorkan oleh kepemimpinan nasional di era sebelumnya. Nah, mungkin ada beberapa hal itu, tentunya semua kita sebagai anak bangsa berharap bahwa kepemimpinan yang lama akan soft landing dan dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya, yang tentunya segala harapan ada dibebankan kepada pemerintahan selanjutnya supaya lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan Pak terkait pergantian kepemimpinan nasional di momen 20 Oktober 2024. Bisa disampaikan Pak sebagai pendahuluan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja kita mendengar sebagai pengantar. Ini adalah episode dalam rangka pengakhiran dan mengantar pejabat baru. Tentunya sebelum kita masuk pada substansi yang kita akan bicarakan, kita perlu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar. Karena beberapa hari yang lalu kita, bangsa ini mendapat hadiah luar biasa, yaitu selamat kepada perangkat kita, aparat keamanan kita, yang telah berhasil membebaskan Kapten Philips, kapten pilot dari Susi Air. Memang ada pertanyaan, ini bukan urusannya, bukan hasil dari kerjasama aparat keamanan kita maupun perangkat pendukung lain, tapi adalah upaya dari gerombolan pengacau keamanan dari saudara Sagom. Nggak usah didengerin, namanya juga orang mabok. Kemudian yang kedua, baru saja kita melihat pelantikan Dewan. Mulai dari MPR, DPR, sampai dengan DPRD. Semuanya berjalan baik. Kita ucapkan selamat bekerja dengan 3 fungsinya. Namun baru saja berjalan, sudah ada keributan kecil tentang pemilihan di DPD. Mudah-mudahan ini adalah ria kecil yang membawa keberkahan nanti ke depan. Kemudian kita melihat dalam HUT TNI yang ke-719, suatu hal yang luar biasa, kebanggaan buat bangsa ini. Jadi jangan lagi ada orang berpikir, anak bangsa, bahwa TNI harus jauh dari rakyat. Salah makan obat, hati-hati bicara. Kemudian kita melihat Sri Kandi kita di Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri, bagaimana beliau dengan lantang dan berani menyampaikan bahwa Palestina, kemudian bagaimana beliau menyampaikan tentang perkataan perdamaian yang dinyatakan oleh PM Israel itu sendiri. Ini adalah singa, namun demikian, kalau singa bukan bapaknya singa, bawahnya pasti akan jadi embek. Kalau atasnya embek, bawahnya pasti embek, singa sekalipun. Nah, ini harus kita jaga. Kemudian berikut kita melihat bahwa di pojok negara bahagian kita ini, kelompok masyarakat dari berbagai elemen
bergonjang-ganjing siap menerima pemimpin baru, kemudian butiran berikutnya mengoreksi kehadiran 10 tahun yang lalu dari beliau itu semuanya. Ini kita harus hormati karena kekuasaan terbesar di Republik ini adalah pada rakyat. Rakyat punya hak untuk omong-omong karena dilindungi oleh undang-undang. Kalau rakyat bicara, sifatnya itu bukan korektif, tapi menyampaikan apa yang dia lihat, dia rasakan secara langsung dari kebijakan itu. Nah, oleh karena itu, dari omon-omon ini tentu ada permasalahan. Nah, permasalahan ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk menjadi bahan ke depan bagaimana seharusnya dilakukan. Ini permasalahan. Permasalahan yang timbul, yaitu rakyat yang kita lihat dari apa yang tadi disampaikan di depan. Rakyat cemas. Kemudian yang kedua, setelah rakyat cemas yang kita lihat, ketamakan merajai. Nah, kita lihat nih, dari apa yang disampaikan tadi di depan, baru saja wakil rakyat dilantik, sudah ada yang ribut tentang mencari kursi, karena dengan kursi itu dia akan mendapatkan kekuasaan. Dari kekuasaan dia bisa mengatur segalanya. Mudah-mudahan pameo itu nggak ada. Ini hanya riak kecil. Nah, oleh karena itu, jadikan riak kecil ini sebagai satu bahan masukan ke depan. Kemudian yang berikutnya, masuk kepada pilkada. Setelah anggota dewan terpilih, pilkada di depan mata untuk 27 November nanti terpilih kepala-kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota. Jangan lagi baru dilantik sudah mengatur aparat keamanan untuk supaya penguatan dalam rangka mendapatkan suara banyak di pilkada. Orang yang salah disuruh benar, kemudian disuruh lepaskan. Nah, ini gejala-gejala ini nggak bagus. Makanya rakyat cemas melihat ini. Kemudian menjelang serah terima kepemimpinan nasional, banyak PR nanti akan diangkat, dihadapi oleh pemimpin baru. Kenapa saya bilang demikian? Sembako belum stabil. Kriminal secara kuantitas kualitas meningkat. Ormas tumbuh. Kemudian kegiatan premanisme juga kita lihat mulai menggeliat justru sebagai alat tekan pihak yang ingin menyampaikan aspirasi. Ini dilihat sebagai satu keganjilan. Kemudian menjelang akhir kepemimpinan, pemimpin lama menyampaikan, tolong dibentuk armada kekuatan laut kita seperti ini. Selama 10 tahun yang lalu Bapak kemana? Kok kasih PR kepada pejabat yang baru? Kemudian isu kabinet gemuk-gemoy ini disikapi oleh berbagai masyarakat. Apakah ini bisa menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks dengan ancaman yang multidimensi tadi? Bisa nggak menjawab? Jangan kita skeptis. Kita yakin insya Allah pemimpin yang baru ini sudah punya terawangan ke depan. Oleh karena itu, kita doakan saja semoga beliau bisa merantasi ini semua dengan baik. Nah, ini yang kita lihat. Oleh karena itu, dari apa yang kita lihat tadi, kalau negara, pemimpin yang baru, tidak eager terhadap jeritan rakyat, pasti dapat dipastikan tidak akan ada keadilan. Kemudian, hukum tidak bisa ditegakkan dengan baik. Kesejahteraan sulit digapai. Manakala kabinet gemuk tadi, kabinet gemoy tadi diisi oleh orang yang punya sifat skeptis. Diisi oleh orang yang loyalis tapi tidak profesional. Ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan dan nanti terjadi setelah tanggal 20, KKN dan oligarki akan tumbuh. Ini yang menjadi kecemasan buat rakyat. Rakyat cemas karena punya alasan. Nah, oleh karena itu, hati-hati. Apakah riak-riak ini dapat terjadi? Dapat saja.
Kalau pemimpin baru peduli, ini tidak akan terjadi. Tapi kalau pemimpin baru, susunan kabinetnya diisi oleh orang yang hanya sekedar oleh orang loyalis dan ABS, ini akan dapat terjadi. Harapan rakyat, negara harus kuat, diawali rakyat harus kenyang, rakyat harus pandai, kemudian lapangan kerja tersedia. Selamat berjuang pemimpin baru. Demikian, selesai. Banyak hal yang disampaikan Pak Tri Tamtomo terkait mungkin kesiapan ataupun harapan dari rakyat tadi Pak Tri sampaikan untuk pemimpin baru ya Pak, sehingga apa yang menjadi tujuan bahwa rakyat sejahtera itu akan menjadi ujung tentunya. Nah, untuk sebelum masuk ke apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru, ini ada beberapa isu yang tentunya akan kita bahas terkait soft landing pemimpin yang lama. Tentunya bisa dikatakan sebuah pemerintahan itu soft landing ketika program kerja ataupun kebijakannya akan dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa isu yang disorot oleh publik karena di sini salah satu syarat dari soft landing adalah aman dari kasus hukum. Nah, ini ada beberapa hal yang tentunya akan berproses mungkin di pengadilan ataupun dengan cara lain ya, mungkin secara secara konstitusi. Nah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi ganjalan di pemerintahan yang lama. Ini isu-isu yang terkait kebijakan ataupun tindakan ataupun statement orang-orang dekat presiden. Mungkin ada salah satu pembantu presiden yang menyatakan bahwa ini juga menjadi viral, jangan macam-macam dengan Raja Jawa. Nah, ini juga apakah itu bentuk bercandaan ataupun apa ya, kita belum tahu karena kan tidak secara jelas pejabat ini menyampaikan itu. Terus yang kemudian isu yang kedua terkait juga pembantu presiden yang harusnya menghadiri pansus hak angket terkesan menghindar. Ini juga mungkin akan menjadi beban ke presiden yang saat ini. Terus kemudian dari sisi hubungan dekat dari keluarga presiden ini kan ada isu juga yang menjadi viral yaitu akun Fufu Fafa. Nah, itu juga satu isu yang tentunya negatif bagi kepemimpinan Pak Jokowi ini. Terus di sisi lain dari sisi keamanan, itu kemarin ada satu isu yang juga menjadi viral dan dipantau oleh kalangan internasional karena ini pembubaran diskusi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional yang tentunya yang semestinya sebuah diskusi itu adalah dilindungi undang-undang karena menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi. Nah, ini terjadi pembubaran sehingga muncul semacam mungkin kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia justru di akhir masa kepemimpinan lama ini ditutup dengan satu pembungkaman gerakan demokrasi. Jadi ada beberapa isu Pak Tri yang mungkin bisa dibahas dari adanya ungkapan Raja Jawa, terus ada Fufu Fafa, ada pembubaran demokrasi, ada menteri yang seakan-akan dalam tanda kutip menghindar dari upaya DPR untuk melakukan itu. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, ini menarik sangat amat bagi publik. Justru yang disampaikan oleh pembawa acara ini bergeming di permukaan. Dan sampai hari ini masih menjadi perbincangan ramai. Nah, oleh karena itu, yang pertama, dari apa yang disampaikan oleh pejabat publik yang justru adalah pembantu-pembantu dekat presiden. Justru yang tadi di depan sudah disampaikan, menjelang tanggal 20 Oktober ke depan ini, yang tinggal beberapa hari, kita harapkan pergantian pimpinan ini adalah soft landing. Tentu tidak ada gonjang-ganjing apapun bunyinya. Sampai kebijakan yang memang datang
dan membuat keresahan. Nah, yang pertama, kita melihat bahwa ada pernyataan yang disampaikan. Ini menarik. Hati-hati loh, jangan main-main sama Raja Jawa. Apakah ini nadanya main-main? Tapi kalau kita tengok secara langsung, viral, ini serius. Apakah ini sebagai satu ancaman, alat tekan, pressing yang memang sengaja dibuat? Barang siapa yang meremehkan yang diduga menjadi Raja Jawa, ini umurnya tidak akan panjang. Dalam artian kata, tanda tanya. Nah, tinggal kita tanya sekarang, siapa sih yang dimaksud Raja Jawa? Kemudian, beliau nggak bisa menjawab. Kemudian yang kedua, harusnya kalau Anda bilang Raja Jawa, Anda harus bisa menjawab. Tapi ini membuat suatu guliran yang membahana menjadi bola salju. Ini berbahaya. Karena kalau kita lihat, kok masih ada hari ini orang yang membuat dikotomi antara have to have, penguasa, non-penguasa. Ini berbahaya. Kok kita masih percaya sama orang model-model seperti ini? Karena apa yang disampaikan ini tidak manfaat, justru mudarat. Ini berbahaya. Dalam kondisi yang stabil seperti ini, kita lancang asal bunyi. Ini nggak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu, pada kondisi yang seperti ini, harusnya kita orientasikan diri kepada keselamatan bangsa, keutuhan bangsa. Bagaimana negara kita ini harus sejahtera lahir batin. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tertawan publik. Apakah ini sebagai tindakan oknum yang lupa? Jangan sampai ada orang membuat satu tudingan, ini adalah bujuk rayu yang menyesatkan, membahayakan. Kalau ini sudah terbentuk, artinya ada jaring pemisah antara penguasa dan penguasa. Rakyat kelompok A dengan rakyat kelompok B. Kok kita masuk pada skenario pecah belah? Ini nggak bagus. Dalam situasi seperti ini, omongan kita harus kita jaga. Nah, oleh karena itu, kejadian ini menjadi baik untuk teman-teman yang lain. Hati-hati. Tolong, lihat Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh. Negara wajib melindungi. Nah, itu tolong. Kemudian di Undang-Undang pasal 4, bahwa negara kita ini negara kesatuan dengan bentuk republik. Nggak ada lari Jawa. Kemudian didistribusi menjadi provinsi, kabupaten, kota. Sebutannya Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Ada Raja Jawa? Nggak ada. Apakah Pak Mulyono Raja asalnya? Nggak, beliau rakyat biasa. Tolong, Anda sendiri yang menjerumuskan beliau kalau tudingannya kepada Pak Mulyono. Nah, ini nggak boleh. Karena NKRI dibagi menjadi provinsi, kabupaten, kota. Nggak ada lagi Jawa. Baca undang-undang yang baik tuh. Kemudian, dari undang-undang yang tadi saya sebutkan sudah jelas. Jangan lagi pembantu-pembantu presiden kini maupun yang akan datang coba bermain-main membuat satu guyonan yang tidak produktif. Nah, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Bapak Presiden yang baru, pembantu-pembantu yang nanti Bapak pilih, dia harus arif, bijak, dan memberi contoh ketauladanan. Harapan rakyat nih Pak, pemimpin apalagi pembantu Bapak, jangan asal jeplak. Ini tolong Pak. Karena beliau semua adalah sebagai guru pelayan rakyat, membuat rakyat ini sejahtera. Oleh karena itu, kepada para pemimpin, kalau mau ngambil keputusan, jangan saat marah. Kemudian yang kedua, jangan lagi mabok. Jangan marah, jangan lagi mabok, jangan lagi senang. Itu pasti keluar dari rel. Nah, oleh karena itu, pidato ini harus hati-hati.
ini untuk Raja Jawa. Kemudian ada pembantu Bapak Presiden yang menyampaikan bahwa ada kebijaksanaan yang dibuat oleh perangkat dan jajarannya saat orang ingin melakukan ibadah haji, ini dipersulit. Mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, sampai pelayanan, ini semua dirasakan ada hal yang nggak beres. DPR terpanggil melalui 3 fungsinya tadi, beliau melakukan pansus. Dari pansus tadi diduga didapat hal-hal yang menyimpang. Nah, wajib diduga ada hal yang menyimpang dari pihak legislatif mengundang untuk mendapat keterangan langsung dari orang yang bertanggung jawab secara utuh. Tapi apa yang kita lihat? Contoh keteladanan pemimpin model beginian, mohon kepada Bapak pemimpin baru dalam Suskap Kak nanti jangan ada lagi model-model dagelan yang model seperti ini. Kasihan rakyat. Beliau sebagai pelayan rakyat harus melayani dengan benar dan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini yang kita lihat sebagai sesuatu hal yang luar biasa, yang jangan lagi dipertontonkan kepada kita. Ini sangat menyedihkan. Saran anak bangsa, Pak, model begini, presiden terpilih harus memilih orang-orang yang profesional. Kami ulangi, supaya tidak bosan-bosan, jangan mencari orang yang sekedar loyalis dan ABS, tapi tidak profesional. Kasihan negara. Gaji yang diterima berasal dari pajak rakyat. Rakyat membayar dengan harapan kesejahteraan tadi terbangun dan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk ke depan, sekali lagi model seperti ini jangan pernah didapat lagi, Pak. Kemudian tentang fufu-fafa. Ini menarik lagi, Pak. Sehingga masyarakat kita terpecah belah. Ada yang nehar, pokoknya jangan cubit Pak Jokowi. Kalau cubit Pak Jokowi dan keluarganya, kita akan dehard. Dehard untuk negara bangsa. Kalau ada musuh antar negara ingin menyerang republik ini, baru kita bergandengan tangan. Undang-undangnya sudah ada. Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kita bergandengan tangan melawan itu. Tapi kalau ada oknum marga masyarakat yang membuat kesalahan, ya hukum, hormati. Jangan kita dehat, kita pecah belah, kita berkelahi sendiri, kita mati, luka sendiri. Anak binimu pengen dirubung semut. Kasihan mereka. Jadi tolong berpikir jauh ke depan. Nah, seperti Fufu Fafa. Ini kan kalau kita lihat, kalau itu benar, kan kita belum tahu sekarang, benar atau salah, karena tidak ada pernyataan dari lembaga yang memang menangani persoalan ini, nggak ada. Terus dari yang merasa dirugikan juga, nggak ada sanggahan. Jadi ini ngambang, justru blunder. Nah oleh karena itu, ini harus dikukuhkan. Apakah dari yang merasa dirugikan, ini tidak ada, hanya isu selesai, rakyat senang. Tapi kalau ini dibiarkan, Gibran yang kasihan. Gibran dengan segala kesalahan dia adalah manusia, anak muda. Nah ini harus ditegaskan melalui, kalau kita lihat itu benar, udah melanggar undang-undang ITE. Itu ada penistaan dan lain sebagainya. Ini udah nggak boleh. Nah oleh karena itu, untuk supaya ini semuanya tenang, harus ada pernyataan apakah dari aparat yang menangani persoalan model seperti ini, kemudian maupun dari pihak yang merasa dirugikan tadi, tidak ada itu semua, kita clear. Jangan sampai nanti dua-duanya menjadi duet negara, tapi ini berkembang isu seperti ini. Apa yang kita lihat, harapan rakyat untuk sejahtera ini nggak tercapai. Nah ini kita melihat sesuatu hal yang tidak bagus. Oleh karena itu, ini tergantung dari aparat keamanan yang menangani masalah ini, maupun dinas teknis lain, maupun dari yang merasa dirugikan. Harapan rakyat, presiden terpilih
Jangan ragu-ragu. Kalau memang hari ini ada, ya pernyataan harus ada. Kalau hari ini tidak ada, ya Anda diam, minta pada petugas dinas teknis yang punya kepentingan di sini untuk melakukan pemeriksaan dan nyatakan tidak benar. Dan yang mengeluarkan isu, diambil langkah tindakan hukum. Itu yang benar. Ini negara hukum. Tegakkan hukum. Hari ini hukum kurang jalan dengan benar. Kemudian kita lihat dari kejadian Kemang. Luar biasa. Tentu kita harus melihat apakah ormas preman ini boleh tumbuh. Kan undang-undang keormasan ada. Sudah ada bagian negara yang mengurusi tentang keormasan. Kementerian Dalam Negeri maupun dan lain sebagainya. Boleh tumbuh atau tidak. Nah kalau preman, ini adalah bagian dari masyarakat yang oleh undang-undang, ya, pasal 28A sampai dengan J, dia adalah bagian dari masyarakat yang menuntut hidup normal, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Hanya tindakannya yang tidak terkontrol, tidak benar, ini nggak boleh. Nah, tinggal sekarang kejadian di Kemang yang mengobrak-abrik rencana pertemuan anak bangsa untuk membicarakan tentang kepemimpinan yang lalu dan bagaimana kepemimpinan depan, ingin memberikan satu solusi, saran. Belum mulai udah diobrak-abrik. Sehingga pernyataan dari petugas maupun dari pihak-pihak tertentu ini simpang siur. Gimana rakyat nggak jelak, nggak cemas. Ini menandakan bahwa yang tadi saya bilang di depan sebagai judul, bahwa kecemasan itu timbul karena tadi ada indikasi kuat adanya tekanan yang bersandar pada penguasa. Nah ini nggak boleh. Nah oleh karena itu, tolong baca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Nah tinggal apakah yang membuat acara sudah izin? Sudah ada rekom, kalau sudah ada izin melaporkan H-3 sampai kurang H-1, terjadi hal itu, tuntut. Tuntut. Karena otomatis penyelenggara harus mendapatkan keamanan, pengamanan dari aparat yang ada. Kalau penyelenggara tidak melakukan izin, Anda salah. Nah, tinggal sekarang, kok ujuk-ujuk yang membubarkan bukan instansi yang resmi, tapi adalah kelompok masyarakat yang dibuat stempel oleh masyarakat umum premanisme. Nah, tinggal premanisme ini dari kelompok masyarakat mana? Tinggal dicari saja biang keroknya. Kita terima kasih. Bapak polisi sudah menangkap, memeriksa dari semula 1, 2, 4, sekarang sudah 9. Ini tolong, apalagi ada pernyataan dari si kucir bahwa saya disuruh, kasarannya seperti itu. Jangan kontak fisik. Nah ini harus didalami. Rekan kepolisian tidak boleh dengan tekanan dari pihak manapun. Anda distempel, dikasih perangkat, kemudian diberi kewenangan untuk melakukan penertiban di dalam penyakit masyarakat. Ini jangan tunduk dengan kerah putih, siapapun dia. Karena gejala awal ini sudah nampak. Apakah karena beliau calon pemimpin yang baru ini begitu humble, kemudian dimanfaatkan dengan kelompok masyarakat tertentu, saya dekat dengan beliau sehingga menghalalkan cara untuk menekan pihak lain. Ini tolong hati-hati. Oleh karena itu, kami mohon dan menjadi harapan dari rakyat kepada Pak Presiden yang baru nanti, tolong Pak, setelah Bapak menjadi Presiden, orang pihak manapun yang menyatakan saya dekat dengan Bapak, saya adalah teman Presiden, kalau dia melakukan satu kesalahan, prinsip melanggar undang-undang, hukum tegakkan Pak.
Jangan kasih ruang kepada model-model seperti ini untuk melakukan ambisinya demi kepentingan. Nah, tinggal sekarang ormas maupun preman tadi punya hak hidup. Sekarang Kementerian Bapak nanti yang ditunjuk dengan ada penambahan kementerian, ada nggak yang ngurusin hidup ini? Kementerian Sosial sudah nggak mencari solusi untuk orang yang harus hidup? Bukan dibinasakan, Pak. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN mau dimasukkan kelompok mana, Pak? Jelek-jelek dia adalah kelompok masyarakat bangsa yang juga ruang hidupnya harus diberi. Tinggal kementerian mana yang sementara 10 tahun ini lu gua. Lu mau hidup syukur, mau mati silakan. Maling hidup, pengusaha mati karena dipajakin terus. Nah, ini nggak adil, Pak. Keadilan harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan. Mudah-mudahan dengan kejadian Kemang ini membuka mata calon pemimpin nanti setelah tanggal 20 Oktober. Ini harus berbenah diri. Ingat, Pak, 1 tahun pertama Bapak harus bisa menjawab. Perut rakyat harus jadi, lapangan pekerjaan rakyat harus bisa, kemudian rakyat harus pandai. Kalau kita keluar dari 3 lapangan ini akan berbahaya, Pak. Oleh karena itu, pembantu Bapak harus orang-orang terpilih yang die hard untuk negara bangsa. Bukan die hard untuk Bapak, tapi untuk negara bangsa. Demikian, selesai. Tadi Pak Tri menguraikan sejumlah isu yang menjadi viral. Tentunya ini akan menjadi bahan atau kajian bagi pemerintahan yang baru untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada, ya, termasuk tentunya hal-hal yang kebebasan berbicara, terus bagaimana kesejahteraan, termasuk Pak Tri tadi juga sampaikan soal bagaimana ormas ini juga menjadi bagian dari bangsa. Nah, mungkin ada satu PR lagi yang tentunya harus menjadi perhatian khusus pada pemerintahan baru ini tentunya, yaitu perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Nah, ini terakhir Presiden kita menyampaikan bahwa untuk memindahkan ASN dari ibu kota ke ibu kota yang baru, IKN, itu memerlukan proses yang panjang. Di mata publik atau publik melihat, ini tentunya akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Itu satu hal terkait perpindahan itu. Terus juga ada satu hal lain yang mungkin terkait politik, yaitu bahwa dengan disahkannya Undang-Undang IKN dan juga disahkannya Undang-Undang tentang DKJ, di mana Jakarta bukan menjadi ibu kota lagi, ada satu persoalan, yaitu terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sesuai aturan ataupun kebiasaan bahwa presiden dan wakil presiden itu dilantik di ibu kota negara. Nah, dengan adanya 2 undang-undang tadi yang secara tidak langsung ataupun secara langsung adalah memindahkan posisi ibu kota dari Jakarta ke IKN. Sementara pelantikan itu harus di gedung MPR, pelantikan ini. Sedangkan kalau kita lihat di kondisi di IKN, pembangunan yang terkait fasilitas kegiatan MPR belum sepenuhnya jadi. Kalau kita bilang 80% juga belum, kalau dibilang belum dibangun juga sudah dibangun. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait ini, karena salah satu syarat dari soft landing ke pemerintahan yang lama adalah diteruskannya program pemerintahan lama oleh pemerintahan baru. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak soal isu IKN dan juga pelantikan di 20 Oktober akan dilakukan di mana gitu. Ya. Baik, ini ada 2 hal menonjol yang memang menjadi perguncingan ramai di forum masyarakat secara umum. Yang pertama tadi beliau menyampaikan, ini ada PR baru yang akan diterima oleh pejabat
baru nantinya. Padahal proses pembuatan IKN ini adalah produk dari pejabat lama. Nah, yang menarik di sini bahwa pemerintah baru tempo hari dioyok-oyok, kalau namanya orang Betawi, dioyok-oyok itu dikejar-kejar. Pokoknya setelah 17 Agustus, ASN harus pindah. ASN harus pindah. Terjadilah disharmoni antar kementerian itu sendiri secara internal oleh ASN yang ada di dalam situ. Kalau kita bicara ASN, tentunya di situ adalah PNS maupun PPPK. Ini timbul kegamangan. Kenapa? Kalau dipaksa pindah, sarana prasarana untuk hidup kerja buat mereka belum terbangun. Dan belum efektif dan belum produktif. Kemudian, ada pernyataan yang baru-baru ini menggelitik kita semua. Yang awalnya harus ASN pindah. Setelah dapat, bukan gempuran, koreksi dari berbagai elemen masyarakat, beberapa hari yang lalu kita kaget. Ada pernyataan dari Pak Mulyono yang menyatakan, pindah rumah aja ribet. Apalagi pindah ibu kota. Itu satu. Yang kedua, pembangunan IKN belum sempurna. Ini masih jangka panjang, masih berkelanjutan. Artinya, beliau sadar bahwa untuk membangun ibu kota ini berproses. Tidak bisa seperti sang kuryang menendang perahu jadi gunung tangkupan perahu. Nggak bisa seperti itu. Ini proses. Nah, ini sudah disampaikan sendiri Bapak Presiden yang lalu, yang nanti berakhir pada tanggal 20. Ini menggelitik buat kita semua. Artinya, saya sebagai anak bangsa, tempo hari sebelum ini digulirkan, kita sudah membuat satu pernyataan-pernyataan yang memang ini harus sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu harus disiapkan. Yang pertama kita lihat, saya ambil satu perumpamaan. Dari pindah rumah itu aja ribet, apalagi pindah ibu kota negara. Karena di sini dari transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, kombinasi darat, laut, udara. Bukan main. Ada pergeseran manusia, barang, dan lain sebagainya. Luar biasa. Kemudian, begitu cepat proses ini, ada pernyataan. Ini bukan kemauan saya loh, kemauan rakyat. Rakyat yang menong. Rakyat yang menong. Lemparin lagi, elit. Elit yang mana? Udahlah, kalau sekarang semua sudah kadung, ya sudah kita akuin aja. Tinggal nanti dalam proses perjalanan akan kita statusnya apain. Itu loh. Nah, tempo hari saya sudah menyampaikan. Kalau saya sebagai prajurit tentara, tentunya dari aspek militer sudah kita hitung. Aspek cumemu, aspek tumpas. Di dalamnya kita ada di belahan Alki 2. Kapal selam laut tadi di tengah-tengah situ diam, kapal asing nongkrong. Dihantam. Escape-nya mau kemana kita? Saya sudah bicara seperti itu. Tapi semua ini sekarang sudah kadung. Persoalannya, menurut konon cerita, sudah kita buat kajian. Iya, kajiannya yang dibikin kajian ABS. Saya bisa buktikan itu. Tapi semua sekarang sudah terjadi. Nggak ada orang yang harus dipermalukan. Tinggal kita melengkapi, menyempurnakan bagaimana yang terbaik. Yang jelas, tempo hari, saya sampaikan, kenapa tidak ada studi banding untuk melihat Napitau seperti apa di Birma, kemudian Putrajaya seperti apa di Malaysia? Nggak ada. Sehingga untung rugi nggak ada. Begitu jalan tertatih-tatih sekarang. Tertatih-tatih. Nah, tinggal tadi disampaikan, ini gimana nih Pak? Apakah akan diteruskan?
Ya, diteruskan atau tidak, ini tergantung dari pemerintahan yang baru. Tapi pemerintahan yang baru juga jangan loyal. Pokoknya Bapak dulu suruh nyebur ke laut, gue nyebur ke laut. On. Kita melanjutkan program yang bagus. Tapi program yang perlu memberikan satu kajian ulang, ya harus dikaji ulang oleh pembantu-pembantu beliau. Kita nggak bisa lanjutkan, siap lanjutkan, gitu balik kanan, ngelanjutin pakai apa ya? Nggak boleh. Kita harus berani diskusi di sini. Pembantu presiden harus berani menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini yang kita minta. Nah, oleh karena itu, tentara saja, ya, itu kalau kita ingin gladi lapang, skala kecil maupun skala besar, itu ada namanya gladi posko 1, gladi posko 2. Ada gladi peta, ada gladi model. Kemudian ada pergeseran pasukan. Kapan posko 1 dinyatakan berlaku, kapan posko 2 dinyatakan selesai. Nah, ini proses ini kok nggak dilakukan. Padahal serdadu banyak di situ. Ada lagi siap untuk EKN saya sediakan 50.000 tentara. Diambil dari mana, Pak? Asramanya kagak ada. Airnya aja belum siap. Gimana 50.000? Ini budaya ABS, Pak. Mohon kepada Pak pimpinan negara yang baru, hati-hati, Pak. Cari pemimpin yang ABS dan dengan lantang, dengan mudah. Pak, saya setia sama Bapak. Ya, yang model begini, cross, Pak. Hitung, Pak. Cross, hitung. Nah, ini loh. Kemudian tentang kepres yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden yang baru, itu terserah dari beliau. Logikanya, pemindahan ibu kota, ya kalau yang lama sudah bilang begitu, ya dia konsekuen. Tapi hari ini dilimpahkan, ya tunggu nanti ya. Posko 1, karena posko 1 itu berlaku manakala perwakilan dari kementerian lembaga yang jumlahnya 34 sudah berkantor di situ. Itu resmi, kepres. Hari ini sudah ada belum? Nah, nggak boleh, kita harus pakai gaya militer di sini. Kalau seluruh unsurnya sudah tumpah, baru di ibu kota negara Jakarta tidak berlaku statusnya di pusat ekonomi. Ada pernyataan seperti ini. Jadi nggak bisa sekarang sudah dinyatakan berlaku. Perwakilannya ya kagak ada. Gimana mau taruh situ perwakilan kementerian nggak ada. Sudah dinyatakan berlaku. Salah. Pelajaran militer itu banyak. Jadi yang mantan serdadu, jangan ABS depan Bapak. Siap Pak. Di belakang ngomong sama orang lain. Ini kutu kupret namanya Pak. Nih. Nah, ini oleh karena itu saya minta dengan hormat dan sangat ini untuk hati-hati. Kemudian yang kedua, ini menjadi pernyataan umum. Pak, nanti tanggal 20 pelantikannya di mana, Pak ya? Ini harus arif bijak semua elemen bangsa. Kita nggak usah pusing. Pasti Kementerian Negara yang membidangi masalah ini sudah menerawang. Kalau mau ditaruh di sana, berlaku efektif aja belum, mau di sana, salah gede. Salah gede. Sarpras mendukung ada di mana? Ya ada di Jakarta ini. Yang undang-undang ibu kota ini sudah dinyatakan kagak. Jadi bukan ibu kota negara. Apa namanya? Provinsi Jakarta sekarang ini. Ya adanya di Jakarta. Tolong. Semua itu dilakukan di gedung legislatif Senayan. Layaknya ya dilakukan di situ. Suka atau tidak suka, ya di situ semua. Apakah dipaksain harus di IKN? Yang buat rencana di IKN, goblok. Kenapa saya bilang goblok? Hotel terbatas. Gedungnya seperti itu. Daya tampungnya terbatas. Tamu asing justru akan mencoret kita. Nah, oleh karena itu sebaiknya menurut saya, mungkin teman-teman dari warga masyarakat yang lain juga sependapat. Untuk sementara ini lakukan tetap di Jakarta. Pasti panitia negara sudah menyampaikan itu
semuanya pasti di Jakarta. Nggak usah khawatir. Pejabat negara yang lalu juga orang pandai semua, apalagi pejabat yang baru, pasti orang pandai semua. Jangan khawatir. Cuman jangan sampai ada tukang kipas yang 5 menit terakhir mampu menggerakkan otak kita, pikiran kita, mulut kita untuk menunjuk di sana. Bahaya. Ini saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan menarik nih, Pak. Pak, gimana kalau ini namanya orang berandai-andai? Pak PS dengan Pak Garut Bandung memaksakan kehendak untuk semua rangkaian dilaksanakan di sana. Apa yang terjadi? Pasti yang terjadi pertama, krisis ketidakpercayaan. Satu, dari krisis ketidakpercayaan pasti akan terjadi kekacauan politik. Kalau sudah terjadi kekacauan politik, pasti akan terjadi garis kelana Yuda. Kalau kita di tentara garis kelana Yuda, pasti ada banyak orang yang pro dan kontra. Akhirnya, ini mengacaukan situasi secara umum. Kalau ini yang terjadi, bubar negara kita. Nah, oleh karena itu harapan kita, mohon kepada panitia negara, untuk satu, acara pelantikan pejabat baru, pejabat lama, seyogyanya tetap di ibu kota yang dulu namanya Jakarta Raya, sekarang adalah di Provinsi Jakarta, tepatnya di sana. Karena ditinjau sarana prasarana pendukung, mendukung seluruhnya. Rencana pengamanan optimal. Banyak faktor yang mendukung yang harus dipertimbangkan di suatu hal yang positif. Ini yang menurut saya harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Bapak tadi, satu, tetap harus di Jakarta karena didukung oleh faktor fisik maupun non fisik. Kemudian yang kedua, apakah ini akan dilanjutkan tergantung dari pemimpin yang baru. Cuma untuk kembali melanjutkan harus dihitung cermat. Anggarannya gede. Hari ini negara lagi sulit, hutangnya luar biasa gedenya. Rakyatnya lagi susah. Apa mau dipaksain bangun? Silakan bangun. Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan, ini saya membangun ini belum optimal. Masih perlu berkelanjutan. Nah, bertingkat, bertahap, berlanjut. Bisa 5-10 tahun. Menjelang 5-10 tahun, ya ibu kota sebaiknya tetap di sini. Nanti kalau itu jadi, mungkin ada pertimbangan seperti Napitau. Napitau sebagai pusat pemerintahan, Jakarta tetap sebagai ibu kota. Atau sebaliknya, terserah petinggi-petinggi nasional, orang pandai semua. Demikian Pak, makasih. Ya, ya mungkin terkait perpindahan ibu kota IKN ini, dari satu hal yang menarik tadi Pak Tri sampaikan bahwa wilayah IKN ini masuk ALKI 2 ya. Nah, ini mungkin ada satu isu juga yang tentunya akan menjadi tanggung jawab atau kewenangan pemerintahan yang baru, yaitu terkait postur TNI ke depan. Mengingat konflik mungkin ya di berbagai belahan dunia ini meningkat eskalasinya. Nah, secara kebetulan juga presiden yang baru kita ini kan Menteri Pertahanan ya. Tentunya ada strategi ataupun kebijakan yang memang dipahami oleh beliau. Nah, mungkin tadi di awal juga Pak Tri sampaikan ada usulan dari presiden sebelumnya bahwa untuk dibentuk armada kapal selam. Nah, terus juga presiden sebelumnya juga memberi PR ke presiden yang baru, yaitu dibentuknya angkatan cyber. Tentunya ini karena mengingat perkembangan teknologi, jadi perang modern arahnya ke situ. Nah, ini ada dua usulan yang bisa jadi ini kita bilang usulan yang tentunya bisa dijalankan ataupun enggak, tentunya akan
tergantung pada pemerintahan atau presiden yang baru. Nah, mungkin Pak Tri Tamtomo bisa sampaikan masukan terkait dua hal ini. Apakah ini wajib memang harus dilaksanakan, ataukah dilaksanakan tapi melihat kondisi dan situasi, atau memang ini harus segera dilakukan pembentukan dua ini ya, Angkatan Cyber dan juga Armada Kapal Selam, itu adalah kebutuhan yang mendesak mengingat eskalasi dunia. Nah, monggo mungkin Pak Tri bisa disampaikan terkait dua hal ini. Baik, ini ada dua hal yang menarik yang menjadi PR baru yang dilimpahkan oleh pejabat lama Pak Jokowi kepada calon presiden Pak Prabowo tentang satu, perlu perkuatan pembentukan armada kapal selam. Yang kedua, beliau menyampaikan perlu untuk dibuat angkatan keempat. Angkatan keempat, angkatan cyber. Nah, ini adalah satu keinginan yang disampaikan oleh pejabat lama kepada pejabat baru dalam rangka untuk melindungi wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke dari hakikat ancaman. Kalau kita lihat hakikat ancaman saat ini multidimensi. Gatra kehidupan mulai dari ideologi sampai dengan keamanan saja semuanya tersinggung dan sudah disinggung sehingga agak merah-merah sedikit. Tambah lagi dinamika perkembangan lingkungan di Jazirah Arab. Bagaimana pertikaian ini yang kemudian terjadi pertempuran yang mana akhirnya perlombaan senjata menjadi sangat menentukan bagi satu negara tadi. Negara kuat akan hebat kalau senjatanya paten. Nah, yang kedua, bagaimana untuk mengurangi kematian di tentaranya, dibuatlah teknologi dengan cyber tadi, diawali dengan drone. Mungkin berangkat dari cara berpikir seperti ini, logis, lumrah. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini penting, kan itu, Pak, ini penting, harus atau segera? Perlu atau tidak? Bermanfaat atau mudarat? Ini pertanyaan yang luar biasa, yang harus dijawab dan dijabarkan oleh pembantu-pembantu presiden. Jangan lagi baru presiden ngomong, sek, bikin angkatan 4 cyber. Saya sudah dapat dari Menteri A, kemudian kepada Panglima TNI. Panglima TNI nyanyi juga ke bawah, sebret, harus dibentuk. Pak, harus dibentuk itu tentu harus dipikirkan apa yang ada. Sudah optimal atau belum? Belum optimal. Kenapa? Yang ada belum berhasil. Kenapa? Nah, ini harus dibuat satu kajian dan duduk bersama. Kalau dibilang perlu, perlu. Nah, sekarang kita mulai dari perlu dibangunnya kapal selam. Armada kapal selam. Sejak 2009 sampai 2014, Presiden juga masih Pak Mulyono. Itu TNI, Kemhan, sudah membuat Renstra, kemudian di breakdown menjadi MEF1, MEF2, MEF3, dalam rangka menjawab kebutuhan dari angkatan. TNI dari situ ada AD, AL, AU. AL sudah menyatakan kita perlu 12 kapal selam. Tapi apa lacur yang kita lihat dari MF1, 2, 3, ini ada tidak konsistensi dari para pemimpin. Pemimpin ganti selera. Nah, ini loh yang harus dilawan dulu. Industri pertahanan kita yang menangani awal begini, ada keinginan baru berubah. Jadi apakah industri pertahanan kita akan bisa berjalan dengan baik kalau kebijakan tadi berubah-ubah? Nah, ini tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpin yang konsisten, ini akan nggak ada masalah. Utamakan kepentingan
Jangan dulukan kepentingan, kebutuhan kita lihat. Kita harus berangkat dari kebutuhan, dari bukan kepentingan. Kalau kepentingan sesaat. Nah, oleh karena itu, ini tetap untuk armada kapal selam, hanya pelaksanaannya harus bertahap. Siapkan dulu industri kita dulu. Kerjasama silakan, beli boleh. Tapi jangan melulu beli. Kalau beraneka ragam, harwatnya susah. Justru kerahasiaan dari negara kita ini nggak ada. Kita bisa dicak, tapi kalau kita bisa bikin sendiri, efek deterennya tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk pembentukan armada kapal selam, tidak bisa top down. Harus dengar Angkatan Laut. Angkatan Laut seperti apa? Kemudian refleksikan kepada BUMN. BUMN juga jangan selera, jangan nunjuk ke kanan. Yang penting dapat duit, dapat untung. Lu mau mati lo, negara mau bubar. Matiin tuh yang punya pikiran begitu, dia harus dimatiin. Industri pertahanan kita karena di situ ada rakyat dan kalau inhan kita jalan, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan buat rakyat ada, kesejahteraan ada, sejahtera kita. Tapi kalau beli melulu, Tritamtomo, Farid, Pak Lusi, yang punya duit, yang lain malah kosong. Nggak ada bedanya kita sama preman. Dia nggak punya modal, otot, keberanian, nusuk, dapat duit. Tapi yang berdarah-darah, itu dapat capeknya doang. Nah ini tolong dipikir Pak. Ini tolong dipikir. Nah ini yang pertama. Kemudian Renstra kalau sudah dibuat, ini pedoman nih. Nah tentu Pak, dalam rangka pembuatan armada kapal selam maupun lainnya sebagainya, ini jangan pernah lupa, dulu kita sudah punya dahana, di situ menghasilkan bubuk munisi, propelan. Ini tolong untuk pemerintahan yang baru, propelan ini harus disiapkan dengan baik. Harus disiapkan dan harus jadi. Karena ini kita melihat bekal pokok munisi kita ini kayak apa Pak? Kalau perang berlarut seperti di Israel dengan Hizbullah, dengan Hamas, dengan Houthi. Angkat kita Pak, pakai bambu runcing kita Pak. Ini harus dipikirin. Jangan beli mulu, karena banyak pembantu presiden yang lalu, pokoknya beli. Ini Pak Presiden, Pak Prabowo harus merubah budaya beli ini Pak. Beli boleh, dikerjasamain kepada TOT-nya harus masuk kepada kita, bahan bakunya kepada kita. Nah ini seperti propelan ini harus Pak. Kita melihat pada kebutuhan kalau terjadi. Karena Pak Prabowo ini jago Pak. Ini jago perang. Jangan lupa sangan penggosok. Penggosok singkirin yang model, Pak beli aja, Pak beli apa. Lu yang kenyang. Nanti kita sakit, nggak bakal dia inget Pak. Nggak bakal dia inget. Negara bubar dia kenyang Pak. Dia akan kabur sendiri. Nah oleh karena itu, dalam rangka pembentukan cyber juga ini Pak. Angkatan cyber. Tolong. Perlu. Kita melihat kemarin. Bagaimana parade defile yang diperagakan oleh TNI saat ini. Membanggakan. Kita tidak menduga drone sudah seperti itu. Jadi kita ditakar oleh negara sahabat. Bukan untuk kita menyerang. Bukan. Untuk kita bertahan. Mempertahankan daerah kedaulatan kita sendiri. Ini diperlukan. Hanya sekarang. Kalau kita dipaksain. Segera angkatan cyber harus dibentuk. Tolong. Negara lagi susah. Utangnya banyak. Rakyat kita masih kismin. Kalau Bapak nggak tahu kismin, miskin. Cari kerjaannya susah. Yang bunuh diri karena pinjol berapa puluh. Tolong dilihat di situ. Nah oleh karena itu, untuk membuat angkatan cyber, tolong Pak. Kan kita dulu punya lem sanek. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan, karena kita kebobolan melulu, dibentuklah BSSN. Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, kita punya STIN, Pak, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kita punya STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Kemudian punya badan-badan lain, BRIN. Ini kenapa sih nggak duduk bersama? Angkatan Cyber ini kalau kita mau bikin angkatan keempat, secara postur
digebiah-uyah di 38 provinsi. Negara kobol-kobol Pak, tambah bangkrut. Lebih baik yang ada sekarang seperti BSSN direvisi, diperbaiki, dilengkapi, diisi orang yang bertanggung jawab, kemudian jangan disamakan sebagai angkatan kelima, angkatan keempat Pak, angkatan di TNI, darat, laut, udara. Dia merupakan kekuatan dari, dia di bawah Kementerian Pertahanan. Itu menurut saya seperti itu. Jangan angkatan sendiri. Berapa anggaran dia 1 tahun? Gila nanti Pak. Jangan. Yang sudah ada saja kendalinya gampang. Tinggal diperbaiki, disiapkan. Kalau kita minta diperbaiki, kalau dibentuk pangkalannya di mana Pak? Terus unsurnya apa saja? Pangkatnya apa aja Pak? Jangan kita lihat seperti sekarang. Tuh. Di Pejaten. Kemarin warnanya merah, sekarang udah warnanya putih. Ngapa kita mau begitu? Kayak bunglon, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita seperti nggak bisa. Nah kita harus punya prinsip. Kita harus perbaiki yang lemah menjadi kuat. Menjadi sempurna. Jangan main bentuk. Pak, kita membuat organisasi bukan untuk kesejahteraan Pak. Bukan. Untuk pertahanan negara. Untuk membela rakyat. Nah, oleh karena itu harapan kita Pak kepada pemerintahan yang baru sebagai saran, kita mohon kepada Bapak Presiden yang baru dalam rangka penyiapan kabinet, tukang kilik singkirkan Pak, yang ABS singkirkan Pak, cari yang profesional. Supaya negara kita ini bukan menjadi negara gagal. Demikian, selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tritamtomo ya terkait pembentukan nanti postur TNI dan juga industri pertahanan. Tentunya industri pertahanan yang memberi manfaat bagi seluruh bangsa. Nah, ada satu hal yang juga menjadi, ini hal paling penting sebenarnya Pak, yang ditunggu-tunggu. Karena terkait konstitusi. Ada satu semacam PR bahwa pemerintahan yang baru itu diberikan semacam dorongan ataupun usulan untuk merevisi atau mengamandemen UUD 45. Nah, ini kan udah beberapa kali amandemen. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena akan merubah semua tatanan kehidupan bernegara, Pak. Karena ini kan begitu itu di amandemen tentunya membutuhkan dekret tentunya untuk bisa itu kembali, atau apakah ini akan kembali ke amandemen ini, kembali ke UUD 45 yang asli atau dirubah dengan sedikit rekonstruksi. Nah, kita yang belum tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas yang muncul salah satunya adalah mengembalikan sistem pemilihan presiden yang sekarang langsung dikembalikan ke sistem yang lama, yaitu dipilih oleh MPR. Nah, itu satu poin. Tapi tentunya amandemen ini, dorongan amandemen ini tentunya nggak cuma satu pasal saja terkait pemilihan presiden. Tentunya ada banyak hal, poin-poin ataupun di pasal-pasal tertentu yang nanti akan diamandemen. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, ini amandemen ini nantinya apakah akan lebih, kalau memang dilakukan amandemen oleh pemerintahan yang baru, apakah ini lebih banyak mudorotnya atau memang ada manfaat karena kebutuhan yang mendesak terkait, mungkin para pengamat bilang bahwa secara konstitusi Indonesia ini sudah acak adul gitu. Nah, mungkin itu pendapat ya, mungkin pendapat. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait beban, mungkin ya beban, kalau bukan tanggung jawab, ini beban dari pemerintahan yang baru untuk mengamandemen UUD 45. Apakah itu kembali ke asli atau diamandemen saja beberapa pasal atau ada perubahan pasal lain? Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, ini menarik. Jadi ada PR juga yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk beliau dikasih PR tambahan selain cyber, angkatan cyber, armada kapal selam, kemudian belum PR-PR yang lain, tambah kebebanan satu lagi,
kalau bisa di pemerintahan Pak Prabowo, pemerintahan yang baru, supaya menindaklanjuti permintaan masyarakat secara umum tentang pengamandemenan Undang-Undang 45. Nah, menurut saya sebagai anak bangsa, bukan sebagai tim, baik perumus maupun penjerumus, saya tidak dalam konteks itu. Tapi pandangan saya sebagai anak bangsa, saya bisa boleh menyampaikan pendapat karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Setiap anak bangsa bisa menyampaikan pendapat melalui saluran komunikasi yang dimiliki atau yang ada. Nah, menurut saya nanti untuk kabinet yang baru saat ini sudah mendapat PR yang begitu padat, yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga ketahanan bangsa mantap. Nah, kalau pemimpin yang baru, mohon maaf Pak Prabowo, mohon maaf saya memprioritaskan utamanya untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Padahal kita tahu perangkat yang ada saat ini yang baru dilantik adalah perangkat baru. Perlu adanya penyesuaian pemikiran, sikap, dan pandangan. Ini sebelum kita melangkah pada revisi. Yeah. Yang kedua, apakah amandemen 1, 2, 3 yang sekarang dibulatkan menjadi naskah menjadi satu pada naskah keempat sudah diaplikasikan dengan benar atau belum? Tentu di sini jago-jago kita BPIP dan lain sebagainya harus duduk bersama. Para cerdik pandai dari universitas duduk bersama di situ. Bagaimana merumuskan ini? Bukan kehendak orang perorangan atau kelompok golongan. Jadi jangan sampai digunakan ini untuk merubah, tapi tidak produktif, tidak efektif, tidak memberikan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 45, yaitu pasal tentang segala tanah, air, dan lain sebagainya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bisa nggak ini tujuan akhir tunasnya ke situ? Tinggal dilihat apakah yang sudah berjalan 4 kali ini, yang 4 sudah dilaksanakan secara konsekuen dengan benar, adakah hasilnya, ada kekurangan, kekurangan yang mana yang bisa dicari. Jadi jangan ada pesan pribadi, pesan kelompok, pesan golongan masuk di jangan. Nah, oleh karena itu mungkin ini masuk agenda, tapi bukan agenda utama. Agenda utama Bapak, tanah kita harus mantap, gatra kehidupan yang ada di dalamnya, ideologi politik harus stabil, 3 lapangan politik, ekonomi, keamanan harus mantap. Ini dulu mana yang prioritas. Sehingga menurut pandangan saya sebagai anak bangsa, tolong Pak, Bapak dapat titah. Titah itu bukan berarti harus dilaksanakan. Bapak yang menentukan nanti sebagai penentu, karena Bapak adalah presiden pilihan rakyat. Di dalam kampanye Bapak banyak janji pada rakyat, itu penuhi dulu Pak tuntutan dari rakyat. Yang begini-begini, nanti sambil jalan masukkan ke prioritas yang mana. Perlu atau tidak? Menurut saya perlu, tapi apakah dalam prioritas? Ya belum juga. Sambil jalan Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai masukan dari anak bangsa, tapi kita juga lihat keutuhan bangsa ini menjadi penting. Demikian Pak. Terima kasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara. Tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan sejumlah harapan dan juga solusi untuk ke depan bagaimana bangsa ini seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional yang nanti akan secara resmi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, mungkin diskusi hari ini adalah sebagai bahan ataupun renungan bagi seluruh anak bangsa, sebagai bekal bagi anak bangsa untuk bersama-sama mengawal bangsa ini agar menjadi bangsa yang memang bermartabat, tentunya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga sebagai anak bangsa kita harus bersama-sama mengawal proses transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru menjadi pemerintahan yang menjadi harapan bagi seluruh
bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah bersama-sama kita berdoa dan kami mendoakan kepada pemerintahan yang baru bisa menjadi pemerintahan yang menjadi harapan rakyat. Tentunya adalah kebersamaan, kemerdekaan yang tentunya ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Demikian pemirsa, terima kasih Pak Tri Tamtomo atas masukan dan solusinya. Pemirsa, kita akhiri, kita lanjutkan nanti pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.